Oke, langsung saja ke Bung Toel. Bung, kalau melihat komposisi pemain Indonesia sendiri, ya kita harapannya nggak komposisinya parkir bus lah ya. Kita harapannya all out begitu kan. Tapi kan sudah naturalisasi cukup banyak di dalam timnas kita dan lain sebagainya. Apakah nggak ada komposisi yang nanti cukup membuat Indonesia all out begitu? Dan Anda melihatnya seperti apa? Iya, saya sih harapannya ingin lihat Indonesia berani lawan Jepang gitu, berani meladeni gitu loh. Apalagi udah ada naturalisasi kan, ya berani aja lah gitu main. Karena di situ sebetulnya kepuasan buat insan bola ya. Saya sebut insan bola, publik bola. Karena insan bola yang sejati, publik bola yang sejati itu bisa nerima kekalahan dan kemenangan. Asal permainannya menunjukkan daya juang, permainan yang kualitas bagus. Persoalan nanti kalah kan memang pasti akan ada menang kalah sesuai kualitasnya masing-masing. Contoh, pemain kita kan nggak ada yang main di Liga Champion. Yang main di Liga Champion Asia cuma satu, Jordi Amat dengan JDT. Kalau pemain Jepang mainnya di Liga Champion Eropa kan? Pemain kita kan nggak ada gitu. Itu aja udah nunjukin kelas. Jepang udah 10 kali Piala Asia, kita 5 kali. Jepang udah 4 kali juara Piala Asia, 92, 2000, 2004, 2011. Kita kan belum, masih di grup terus gitu loh. Jadi secara bola, secara logika bola berat. Agak susah ya. Cuma kalau main berani ngelawan kan keren gitu loh. Kan keren gitu loh. Ada filosofi kualitas permainan yang mau didorong oleh Sinteyong. Tapi kalau parkir bus nanti, memang Sinteyong mau cari draw aja gitu loh. Yang penting aman gitu. Iya, yang penting aman aja. Nanti apalagi kalau bisa draw, nah itu yang digembar-gemborkan tuh. Yang kemarin saya bilang cuci dosa. Begitu menang lawan Vietnam kan itu cuci dosa tuh. Kalah dari Irak 1-5 dilupakan, 1-1 dengan Vietnam dilupakan, lawan Libya 0-4 lupa, 0-5 lawan Iran lupa. Wah, digedein itu tuh, di amplifiernya itu tuh. 1-0 lawan Vietnam. Bahkan belakangan ada minta yang perpanjangan kontrak. Kan aneh ini sebetulnya. Tanda tanya gitu loh, pergerakannya itu. Oke, tapi gini Bang. Ketika Abang bilang melihat fighting spirit begitu ya, kan kita harapannya begitu. Dalam perjalanannya, apakah fighting spirit itu sudah bisa ditunjukkan oleh timnas itu? Setidaknya ada track record untuk progresnya gitu. Juga sudah cukup baik begitu, Bung. Ya kalau kemarin lawan Vietnam bagus, itu cara main yang menurut saya sih bagus. Berani gitu, ada nyali, beranilah bertarung gitu loh. Walaupun nggak gampang. Babak kedua Vietnam ubah cara kan, kita keteken, tapi kita masih tetap solid, nggak kebobolan gitu kan. Nah berani nggak lawan Jepang kayak gitu? Ada risiko jelas, karena Jepang punya kualitas di atas. Tapi mau nggak tunjukin buat publik bola Indonesia yang sesungguh-sungguhnya bahwa timnas Indonesia ada progres gitu loh. Bahwa saya sebagai pelatih punya filosofi, naikin kualitas permainan, cara main, bukan sekedar hasil gitu loh, pragmatis. Nah yang Vietnam memang tidak memperlihatkan progres kemarin yang 0-1. Yang sama Vietnam tidak memperlihatkan progres di situ. Loh, kan kita tagih janjinya level Asia. Level Asia dia parkir bus, lawan Irak parkir bus. 6-3-1. Supposed to be harusnya gimana gitu loh. Ya berani dong, 3-4-3 seperti lawan Vietnam. 2 wingbacknya jalan tuh, Pratama Arhan, Asnawi gitu kan. Jadi main bola yang ofensif, yang positif gitu, bukan negatif. Hilang bola, retreat, turun. Sorry, 2009, 2010 itu juga udah dilakukan oleh timnas Indonesia meski tanpa naturalisasi. Jadi seolah-olah kita setback dong kalau cara main. Kekuatan timnas juga saat ini juga sudah cukup besar begitu ya dengan naturalisasi yang ada. Mas Budi menilainya bagaimana komposisi dan juga kekuatan pemain kita? Ya jujur aja, di grup D ini kan sebetulnya kan bicara Piala Asia, sebetulnya paling banyak plot twistnya itu kan ada di grup D. Yang tadi jadi bilang bahwa Indonesia pasti akan angkat koper duluan, ternyata terjadi perubahan yang sangat signifikan. Kita hari ini dihadapkan pada sebuah fenomena Jepang dan Indonesia bertempur atau bertemu dalam situasi hidup dan mati yang sebelumnya tidak pernah kita perkirakan. Nah, ini saya melihat dalam pertandingan Irak lalu kemudian melawan Vietnam, ada faktor eksternal yang menyebabkan terjadi perubahan dalam gaya bermain kita ketika melawan Irak dan ketika melawan Vietnam. Dan saya melihat faktor itu adalah faktor eksternal, bukan dari internal. Apa faktor eksternalnya? Sentilannya ketua umum. Kan ngomong setelah pertandingan lawan Irak, kalau mainnya loyo pulang aja. Dan ternyata berubah gaya mainnya. Dari lawan Irak melawan Vietnam berubah. Hari ini kemarin ketua umum akhirnya berangkat ke Qatar untuk memberikan semangat patriotisme kepada para pemain di lapangan. Karena dia tahu itu nggak mungkin dituntut dari seorang STY yang dia bukan seorang WNI. Nah artinya STY nggak mungkin dituntut kan dia udah maksudnya gini,
Betul, artinya begini, Itu kan semangat tanggung jawabnya untuk patriotismenya itu, memunculkan semangat patriotismenya itu nggak mungkin diberikan kepada head coach. Nah, ketua umum mengambil alih tugas dan tanggung jawab itu. Nah, ini kita akan melihat apakah situasinya ini akan sama seperti melawan Vietnam. Apakah daya juangnya ini akan semakin fight-nya ada. Atau... Kalau bicara menang kalah sih ya kemungkinan besar, bicara peringkat aja udah jauh. Seperti tadi kata Toel, bicara sepak bolanya kita kalah. Tapi apakah ada kemungkinan? Semua ada kemungkinan. Tinggal bagaimana fighting spirit di lapangannya kan itu yang dimunculkan. Berani nggak? Kan kita mau juga ngelihat kayak kemarin Jordi Amat sampai patah-patah hidungnya, Witan disikut. Berani nggak mereka main lawan Jepang kayak gitu? Ganggu permainannya Jepang. Kan itu. Ini udah bukan masalah teknik, bukan masalah skill. Karena kalau bicara kayak gitu kita bumi dan langit sama Jepang, baik secara tim maupun secara personal. Ya, tapi setidaknya ada fight di situ, ada perlawanan dari harus ada perlawanan. Indonesia ya. Oke, saya menyuarakan gini ya, dari apa yang disampaikan Bung Toel sama Bang Budi gitu ya, menyampaikan apa yang disampaikan oleh netizen ya. Perwakilan netizen Bang, hari ini. proses gitu kan. Selalu ada beberapa komentar ya udah sekarang timnas ini menurut netizen ini kan sudah baik. Kita menunggu proses pada suatu saat nanti akhirnya akan menjadi sebuah timnas yang luar biasa gitu. Nah, Anda tidak bisa mengamini soal proses itu. Bang Toel dulu ya. Proses sih iya, saya amani semua proses. Apakah STY tidak menjalani proses? 4 tahun loh. 2020 anggaplah diabaikan 21, 22, 23. 3 tahun dia. Ya dengan 2020 4 tahun sebetulnya. Udah saatnya kita menunggu hasil karena pekerjaan pelatih tim nasional itu for tomorrow. Prinsipnya itu filosofinya. Pekerjaan pelatih tim nasional, head coach tim nasional adalah tomorrow. Jadi kita minta hasil. Tentu hasilnya pakai logika lah. Kalau baru 2 bulan, 3 bulan tentu bisa. Ini udah 4 tahun. Kalau direktur teknik baru untuk the future. Saya berkali-kali bilang filosofinya itu. 5 tahun, 10 tahun dia kerja. Di pembibitan apa untuk dipanen nanti. Idealnya berapa lama, Bung? Kalau untuk ya tadi kan dikatakan 4 tahun gitu kan, yang kita nantikan. Ya sudah cukup untuk lihat minta hasilnya. Ini kan nggak konkret. Waktu kita tuntut di level AFF Asia Tenggara, katanya Sintayong levelnya Asia. Level Asia 0-5 oleh Iran, 1-5 oleh Irak di kualifikasi Piala Dunia, 1-1 sama Filipina. Gitu loh. Jadi apa yang ditunggu? Maksud saya gini loh. Orang-orang bola di federasi harus bisa tuh baca tren itu. Ini masih mungkin progres apa enggak gitu. Masih mungkin berkembang apa enggak setelah diberi banyak. Oke, soal progres gitu masih mungkin berkembang atau tidak. Kalau tidak saya tolong dikoreksi. Tim yang berangkat juga kan rata-rata paling muda ya. Kalau tidak salah dari sebuah skuad yang ke Piala Asia. Ini artinya kalau misalnya kita lihat dari usia muda, artinya kan sebenarnya potensi progres itu ke depan masih lebih besar lagi dong, Bang. Iya. Artinya masih bisa diolah lagi gitu, dan ini menjadi apa? Titik awalnya lah begitu. Kan persoalannya bukan pada pemain, bukan pada muda pemain. Kalau Anda dikasih bahan-bahan yang bagus, Anda punya kemampuan nggak untuk itu? Untuk ngolahnya lah ya. Iya, dan itu ada di pelatih gitu. Dan sekarang pertanyaannya di pelatih, dia punya cukup jurus nggak? Gitu. Oke, pertanyaan ke Bang Budi, punya cukup jurus nggak? Pertanyaan lemparannya ke Bang Budi, punya cukup jurus nggak? Belum saya jawab yang itu, saya mau jawab yang tentang proses dulu nih. Iya. Bicara proses, ketika Anda orang muda, analoginya begini. Ketika Anda anak muda, ketika Anda lulusan kuliah, nyari kerja, masuk ke dalam sebuah perusahaan, iya butuh proses untuk Anda bisa naik jabatan secara struktural. Yeah. Tapi ketika Anda mengapply sebuah pekerjaan, misalnya CEO TV One, bicara proses nggak direksi? Anda dikasih waktu. Anda saya kontrak jadi CEO TV One, durasi 4 tahun, targetnya ini. Sanggup nggak? Yeah. Sanggup. Salaman, shake hand. Dan itu ada koreksi dalam setiap perjalanannya. Jadi bukan proses lagi, harus harus achieve target harus gitu achieve. Jadi ketika Anda ada dalam sebuah jabatan profesional yang high level, mohon maaf, kita udah nggak bicara proses, kita bicaranya hasil. Kecuali STY yang dilatih itu timnas usia muda, usia dini, baru bicara proses. Pemain-pemain yang masuk ke Piala Asia tahun ini memang kategori paling muda di antara tim yang lain. Yeah. Tapi itu pilihannya siapa? Bukan pilihannya PSSI, itu pilihannya STY sendiri. Dia yang memilih untuk membawa pemain-pemain muda itu. Jadi tolong itu jangan dianggap sebagai excuse. Jangan jadikan ketika tim kita ini dipilih atau diisi oleh anak muda itu jadikan excuse karena mereka masih muda. Jadi hasilnya kayak gini. Jangan dong. Jangan menutupi kelemahan Anda dengan menggunakan pemain yang berjibaku di lapangan
sebagai alasan. Itu Oke, jadi konteksnya kalau misalnya pemain muda dan lain sebagainya tadi, yang paling realistis apa sekarang dalam pertandingan nanti malam dan dalam posisi Indonesia di Piala Asia saat ini? Main sebaik-baiknya, jangan anggap Jepang itu tidak terkalahkan. Toh pada pertandingan kedua, Irak bisa sangat mengejutkan lawan Jepang, bisa artinya. Nggak ada yang nggak mungkin. Bahkan ketika pertandingan pertama Jepang lawan Vietnam bisa jual beli pukulan sama Jepang, itu kan sesuatu yang nggak pernah kita lihat sebelumnya. Ternyata Vietnam kalah sama Indonesia. Kalau kita mau pakai analogi bego-begoan kan begitu aja. Vietnam bisa jual beli pukulan sama Jepang, peluang Vietnam itu pasti kalah sama ada lah Indonesia, ya kita harusnya bisa jual beli pukulan juga sama Jepang. Jadi kalau ternyata nanti strateginya adalah parkir bis, ya seperti yang Toel bilang, nggak perlu STY. Kalau kayak begitu PHS saja, karena sudah PHS nggak akan parkir bis. Parkir bis itu 2009-2010. Almarhum Om Cing lah itu, benar nggak? Bendol. Dan tanpa didukung fasilitas semewah STY atau seberuntung STY dapat naturalisasi gitu loh. Oke. Bang, peluangnya sedikit untuk nanti malam. Tadi kan sudah Mas Budi, Bang Toel. Peluang draw pun berat. Siapa yang bisa menjadi jenderalnya ya, pemimpin di timnas kita gitu, yang bisa mungkin menyadari dengan konteks timnas kita gitu, bahwa ada target yang harus dikejar, pengennya kan lolos 16 besar, tapi ya kondisinya berhadapan dengan Jepang, sebuah tim yang luar biasa itu dengan Jepang. Saya lihat kalau jenderal pemimpin di lapangan Jordi Amat ya, apalagi lawan tim yang akan nanti menekan seperti Jepang, karena dia posisi center back di tengah. Pemain di tengah itu 360 derajat gitu loh. Asnawi captain, dia harus pimpin, tapi dia posisi di wing. 180 dia punya sudut pandang gitu loh. Perbedaannya gitu. Nah menurut saya Jordi Amat harus ambil peran itu. Yang paling senior, paling punya pengalaman di level tertentu lah. La Liga dia pernah kan. Jadi buat saya kalaupun yang mau ambil peran ya dia. Cuma ini intermezzonya. Shin Tae-yong instruksinya pakai bahasa apa? Korea. JJ datang, penerjemahnya teriakin, delay berarti kan. Asnawi ngerti bahasa Indonesia, Pratama ngerti, Marcelino ngerti, Jordi Amat ngerti nggak? Justin Hamblen ngerti nggak bahasa Indonesia? Jadi pakai bahasa apa pertanyaannya? Pakai bahasa Korea, nggak ada yang ngerti bahasa Korea. Nggak kepikiran sih kalau itu. Tapi mungkin pasti ada translator ya. Kenapa 4 tahun STY nggak bisa bahasa Indonesia? Padahal pemain asing di liga kita, mau dari Afrika, mau dari Amerika Latin, bisa bahasa Indonesia. Satu musim pun udah pada bisa bahasa Indonesia. Apa kurang intelektualnya? Tidak, STY sangat intelektual. Tapi why dia nggak 4 tahun nggak bisa bahasa Indonesia? Maka pertanyaan simpelnya itu, dia pakai bahasa apa pada saat menginstruksi? Tunggu JJ teriak, telat dong JJ-nya datang. Kita nantikan ya Bung, jadi memang catatan cukup banyak untuk timnas Indonesia pastinya, tapi pasti ada juga peluang nantinya Indonesia. Ya harapan kita bisa memenangkan lawan Jepang nanti malam, atau setidaknya lah draw ya. Harapannya seperti itu. Ngobrolnya nanti kita lanjut di podcast ya, kita bikin podcast lagi. Terima kasih Bung Toel, Mas Budi. Mas Budi, thank you ya. Sudah hadir pagi hari ini, sehat selalu, assalamualaikum.